Baiklah rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi terkait manajemen proyek sistem informasi. Goals dan overview dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan kerangka kerja manajemen proyek SI. Kemudian, mahasiswa mampu merencanakan serta mengestimasi waktu dan sumber daya dan mengeksekusi rencana proyek SI. Kemudian, mahasiswa mampu mengendalikan dan menutup proyek SI. Nah, yang ditekankan dalam perkuliahan ini adalah analisis kebutuhan-kebutuhan dan konsistensi dalam menjalankan proyek SI dengan model proses tertentu. Nah, ini sesuai dengan knowledge area yang ada dalam ilmu manajemen proyek umum yang nantinya akan kita bahas. Nah, definisi proyek sendiri, apa sih proyek itu? Nah, proyek itu usaha atau pekerjaan sementara yang dilakukan untuk membuat sebuah produk, servis, atau hasil yang unik. Nah, menurut Graham, proyek sendiri merupakan usaha terkoordinasi menggunakan kombinasi manusia, teknik, administrasi, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik dalam jangka waktu tertentu. Jadi, di sini proyek sendiri itu merupakan kombinasi atau gabungan dari pekerjaan manusia dengan dilakukannya teknik, dengan adanya administrasi dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan dengan waktu tertentu. Kemudian untuk atribut proyek sendiri, ini yang pertama, proyek itu mempunyai tujuan yang unik. Karena setiap proyek sendiri harus mempunyai tujuan atau objektif yang sudah terdefinisi dengan baik. Jadi harus jelas tujuannya, sudah harus ditentukan terlebih dahulu tujuannya. Kemudian proyek sendiri bersifat sementara, jadi memang ada waktu atau deadline dalam pengerjaan proyek. Kemudian dibangun berdasarkan progressive elaboration dan membutuhkan sumber daya dari berbagai area, mempunyai pelanggan utama atau sponsor proyek, dan bersifat uncertainty. Nah, untuk perbedaan dari proyek dan kegiatan operasional, nah untuk proyek ini, yang pertama itu proyek ini mendukung kebutuhan dari organisasi atau perusahaan, dan sifatnya ini bersifat sementara dan unik. Kemudian, proyek ini akan berhenti ketika tujuan dari proyek tersebut atau tujuan dari organisasi tersebut sudah tercapai. Nah, sementara untuk kegiatan operasional, ini visi dan misi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian kegiatan operasional ini juga dilakukan terus-menerus dan berulang, dan tidak akan berhenti, justru diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Nah, itu perbedaannya antara proyek dengan kegiatan operasional. Nah, manajemen, apa sih manajemen itu? Manajemen ini merupakan seni atau art untuk mencapai sasaran atau tujuan melalui orang lain. Nah, ini menurut Mary Parker Follett. Nah, manajemen ini merupakan suatu ilmu. Ini menurut Luther Gulick. Nah, kemudian yang terakhir manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi, manajemen ini yaitu proses perencanaan atau pengorganisasian dengan menggunakan sumber daya yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan oleh organisasi. Nah, ini menurut James Stoner. Kemudian fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu planning atau perencanaan, untuk merencanakan. Yaitu di mana proses untuk menetapkan sasaran serta tindakan yang perlu dicapai untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian yang kedua, organizing. Nah, di mana proses ini yaitu mempekerjakan 2 orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara yang terstruktur guna mencapai sasaran. Kemudian yang ketiga adalah leading atau memimpin, di mana proses ini bertugas untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian, di mana pada proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya itu sudah sesuai dengan aktivitas yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, untuk manajemen proyek sendiri, yaitu merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat-alat, dan teknik atau tools untuk merancang aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan proyek dari sebuah organisasi. Nah, keuntungan dilakukannya manajemen proyek ini ada beberapa. Yang pertama itu adanya kontrol yang lebih baik di bidang keuangan, fisik, dan SDM. Di mana kita ketahui kan manajemen proyek ini sudah dengan deadline dan waktu tertentu. Sehingga keuangan dan sumber daya manusia itu sudah kita manage terlebih dahulu sampai proyek tersebut bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, meningkatnya relasi dengan customer.
Jadi di mana proyek tersebut langsung ada relasi dengan customer yang membutuhkan hasil dari proyek tersebut. Kemudian waktu pembangunan yang lebih singkat, di mana seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk manajemen proyek sendiri atau dalam pengerjaan proyek sendiri itu waktunya itu sudah ada deadline-nya. Kemudian biayanya juga lebih rendah, kualitas lebih tinggi, dan meningkatnya reliabilitas, keuntungan yang lebih besar, meningkatnya produktivitas, koordinasi yang lebih baik, moral pekerja lebih baik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Project Management Information System ini merupakan bagian atau cakupan dari Project Management dan Manajemen. Nah, ada beberapa contoh proyek SITI. Di sini bisa kita lihat help desk atau teknisi memperbaiki laptop di sebuah departemen atau perusahaan. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu contoh proyek. Kemudian, pengembangan perangkat lunak atau software dengan menambahkan sebuah fitur baru atau modul baru ke dalam software tersebut. Kemudian adanya pengembangan infrastruktur untuk menyediakan akses wireless intranet. Kemudian membangun peraturan-peraturan standar dalam komunikasi dengan teknologi informasi. Membangun website perusahaan, ini juga merupakan salah satu proyek dari SITI. Membangun lab komputer, jaringan televisi, membangun sistem voting bagi pemirsa, kemudian proyek pengembangan sistem CRM atau Customer Relationship Management di dalam sebuah perusahaan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, untuk knowledge area, apa sih knowledge area ini? Nah, knowledge area ini merupakan kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh manajer proyek. Jadi, empat kompetensi utama ini berkaitan dengan tujuan proyek, yaitu ada scope, time, cost, quality, di mana scope-nya itu apa, kemudian deadline-nya, waktunya, biayanya berapa, kemudian quality dari proyek tersebut bagaimana. Nah, itu berkaitan dengan tujuan proyek tersebut. Kemudian 4 kompetensi pendukung untuk mencapai tujuan proyek. Nah, untuk kompetensi pendukungnya itu ada Human Resource, Communication, Risk, and Procurement. Dan yang terakhir, 1 kompetensi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh kompetensi yang sebelumnya, yaitu Project Integration. Nah, di sini bisa kita lihat, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk knowledge area-nya, ini ada untuk core function-nya itu, atau yang utama, fungsi utamanya itu scope management, time management, cost management, quality management. Kemudian facilitating function-nya itu ada human resource management, communication, risk management, recruitment management. Dimana dengan menggunakan tools dan teknik sehingga dihasilkanlah project portfolio dan project tersebut dapat diselesaikan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa referensi, nanti bisa dilihat untuk buku yang digunakan itu dari Katie Swabel, PMBOK Guide, dan buku dari John Willey. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya apa yang bisa saya sampaikan ini boleh dapat diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih.